Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Ali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait dengan terkait dengan simbolisasi lilin saja biar mudah kita memahami. Banyak atau ada beberapa pesohor yang dengan posisinya dia menjadi penerang bagi orang lain, bisa melalui agama, bisa melalui seni, bisa melalui jabatannya atau hal-hal yang lainnya. Pada satu sisi dia menerangi orang lain, tetapi pada sisi yang lain ternyata ada kerapuhan atau bahkan penerangan yang dia lakukan, memberikan motivasi yang dia lakukan itu ternyata merusak atau menghancurkan dirinya sendiri. Yang pada akhirnya ketika semuanya selesai maka kembali kepada kegelapan. Ini simbolisasi dari lilin. Tapi kita tidak menyalahkan lilin, ini hanya gambaran sederhana. Jadi gampangnya begini saudaraku. Ini sebenarnya penekanan dari video sebelumnya sudah ada, tetapi belakangan memang agak miris dengan situasi ini, dengan fitnah. Jadi fitnah akhir zaman yang sedemikian rupa ditambah dengan banyaknya pesohor yang mengalami permasalahan internal dalam keluarganya. Dalam video saya sebelumnya, sudah lama saya lupa judulnya, sudah saya jelaskan bahwasannya untuk seorang kepala keluarga itu godaan itu ada 4. Di depan ada anak, di belakang ada istri, kanan ada orang tua, keluarga, dan kiri ada saudara atau teman. Pada umumnya godaan itu terletak pada harta, tahta, dan wanita. Namun ini kita spesifikkan, sederhanakan pada anak. Anak ini menjadi sandungan. Istri bisa mendorong, bisa menarik, membuat terjungkal. Ibu, orang tua bisa nyeleding lah, kalau dari kanan atau kiri kan nyeleding ya. Nah, anak itu bisa menjadi musuh bagi orang tuanya. Jika saudaraku semuanya menyimak beberapa pemberitaan terakhir di media, seringkali atau banyak informasi terkait permusuhan antara anak dengan orang tua. Ini sebenarnya mengerikan, tapi ini fakta. Dan ini terjadi tidak hanya di orang yang berpengetahuan sederhana lah, tetapi pada posisi orang yang berpengetahuan tinggi, kelas-kelas tinggi lah. Akar masalahnya di mana? Satu itu. Yang kedua, anak bisa menjadi fitnah.
tidak bermusuhan, tidak berhadapan, tetapi membuat situasinya menjadi tidak nyaman atau situasinya bisa menciptakan fitnah. Yang ketiga, anak bisa menjadi perhiasan. Dan yang keempat, anak bisa menjadi penyejuk dan penyelamatan. Yang pertama, anak sebagai musuh. Kenapa terjadi? Ketika orang tua memaksakan standar yang dia miliki, stempel yang dia miliki, cetakan yang dia miliki untuk diterapkan kepada anak. Memaksakan kehendak orang tua kepada anak menjadikan jika anak itu pas, tidak ada masalah. Tetapi jika tidak pas, maka akan timbul pemberontakan. Bapaknya tentara, anaknya dipaksa jadi tentara. Bisa jadi pas, bisa jadi tidak. Kalau pas tidak masalah. Karena mungkin bakatnya ada yang turun atau genetikanya ada yang turun. Sehingga semangatnya sama dengan bapaknya. Tetapi kalau tidak pas, ini akan menjadi bumerang. Ketika seseorang memaksakan sesuatu kepada anaknya, ini akan bisa menjadi bumerang. Sehingga pada suatu saat anak ini akan berhadapan dengan orang tuanya. Perlu kita garis bawahi bahwasanya anak dan istri itu adalah titipan Allah. Jangan ada rasa kita memiliki kuasa penuh terhadap anak ataupun istri. Tanggung jawab kita adalah tanggung jawab pada aspek kemanusiaan, tidak bisa merampas hak dan kemerdekaannya. Sebagai seorang suami itu harus memberikan mudahnya nafkahlah untuk anak, untuk istri, menyekolahkan dan memenuhi segala haknya, memenuhi kewajiban sebagai seorang ayah, seorang suami, tetapi tidak dalam posisi penguasaan mutlak. Menjaga keselamatannya iya, tapi mengkerangkeng hak-haknya tidak bisa. Batasannya harus dipahami. Nah, ketika seorang ayah memaksakan anaknya untuk sesuai dengan apa yang dipikirkannya, maka tunggu waktu. Ada peluang anak itu jadi musuh. Satu, jadi musuh. Yang kedua, jadi fitnah. Anak bisa menjadi fitnah. Kenapa jadi fitnah? Ketika ada keyakinan dari orang tua bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia pikirkan sudah benar. Ketika ada keyakinan bahwa seorang itu memiliki bahwa saya sudah benar, kemudian diterapkan kepada anak-anaknya, diinformasikan kepada orang lain bahwa saya benar, nanti yang ditembak anaknya. Ketika orang tuanya sudah memperlihatkan keyakinannya bahwa jalan ini benar, bahwa saya ini sudah benar, jalan yang saya tempuh sudah benar, kemudian itu diinformasikan atau dipublikasikan, nanti yang dihantam anaknya, yang dicoba lewat anak. Fitnahnya dari situ. Banyak orang tua yang terfitnah dari anak, tidak berhadapan tetapi menjadi sandungan. Ketika seorang ayah berteriak-teriak anti narkoba, anaknya masuk penjara gara-gara narkoba. Jadi jangan sekali-kali memantapkan diri bahwa saya ini sudah paling benar untuk hal ini, bahwa saya sudah paling bersih dalam hal ini, bahwa saya sudah paling suci dalam hal ini. Nanti yang dihantam anak atau istri, yang dicoba seperti itu. Tetap harus menyandarkan bahwa kebenaran, bahwa hal yang benar itu mutlak milik Allah.
itu harus hati-hati. Ketika kita sudah pamer bahwa kita benar, itu yang harus hati-hati. Yang ketiga, anak bisa menjadi hiasan. Perhiasan itu gambarannya emas. Emas itu, aksesoris itu enak dilihat, tidak enak dijilat. Walaupun Anda punya emas banyak, tapi tidak bisa dimakan. Harus dijual, jadiin duit, baru beli batagor, enak dimakan. Nah, anak yang jadi perhiasan ini maksudnya bisa dibanggakan, tapi belum bisa menjadi belum bisa memberikan kesejukan. Anak yang menjadi hiasan itu adalah anak yang sukses. Biasanya ukurannya materi. Kalau anak sukses, kaya, maka orang tuanya jadi babu atau pembantu. Kalau orang tua kaya, anaknya jadi raja. Nah, ketika orang tuanya biasa dan anaknya sukses dan kaya, orang tuanya biasanya jadi pembantu. Ini anak menjadi perhiasan, maknanya di sini. Menjadi kebanggaan, tetapi tidak bisa diapa-apakan selain perhiasan. Aksesoris semahal apapun tidak enak diminum, tidak enak dimakan. Hanya untuk gaya-gayaan saja. Nah, yang keempat, anak itu menjadi penyejuk atau dalam bahasa lainnya qurrata a'yun. Ini adalah gambaran utuh dari Ismail, itu saja. Anak itu di dunia harus ditolong, dikasih makan, dididik, disekolahkan dan sebagainya. Di akhirat anak yang akan menolong. Yang bisa menolong orang tua, yang bisa menolong anak di dunia adalah orang tua. Yang bisa menolong orang tua di akhirat adalah anak. Terbalik. Nah, sandungan anak ini terjadi saat ini di banyak orang, di banyak kalangan, di banyak profesi. Maka bagaimana caranya? Sederhana. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan di situ kata dan itu bukan kata keharusan. Jagalah dirimu dan bukan keharusan. Dan itu wow lah kalau di Arab itu. Bukan wow keharusan, tetapi wow dalam proses upaya. Jagalah dirimu, semoga jika dirimu selamat, bisa menyelamatkan keluarga. Karena di akhirat itu tetap masing-masing. Walaupun memang anak bisa menolong orang tua, tapi kapasitas pertanggungjawaban tetap masing-masing. Jadi jagalah diri, selamatkan diri, semoga jika diri kita selamat bisa menyelamatkan orang lain. Semoga jika kita baik menjadi contoh baik untuk anak ataupun istri. Tetapi pertanggungjawaban anak kepada Allah, tanggung jawab dia pada akhirnya nanti. Istri pun demikian. Karena saat ini banyak yang berpikir bahwasanya anak dan istri itu mutlak tanggung jawab suami dunia akhirat. Sebenarnya tidak. Sebagai seorang suami, kita mengarahkan sesuai dengan manual booknya. Ini yang baik, ini yang tidak. Tidak merampas hak-haknya sebagai makhluk Allah, tidak merampas haknya sebagai perempuan dan sebagainya. Tapi kita mengarahkan untuk menjadi baik. Hak dan tanggung jawab dia kepada Allah itu urusan pribadi dia. Itu urusan pribadi. Kita tidak dilibatkan di situ. Hanya diminta pertanggungjawaban apakah sudah sesuai atau belum. Itu saja. Nah, banyak pesohor yang kesandung gara-gara anak. Oleh karena itu, bagi saudaraku yang punya profesi dalam hal kemasyarakatan ya, sandarkan semuanya kepada Allah. Dalam artian, hati-hati, jangan ada kebanggaan terhadap diri bahwa diri sudah benar. Jangan pamer kebenaran, jangan pamer kebaikan keluarga, jangan pamer anak dan sebagainya. Jangan merasa sudah benar,
Jangan merasa sudah baik, jangan merasa jangan merasa bahwa keluarga sudah aman, sudah baik, patut jadi contoh dan sebagainya. Jangan ada rasa itu, jangan pamer itu. Kalau itu terjadi, maka nanti hantamannya itu akan luar biasa. Contohnya sudah adalah, saudaraku sudah paham itu semua. Ketika ada keyakinan yang salah, tidak menyandarkan kepada Allah, maka sandaran itu akan rubuh. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.